wabarakatuh. Ya. Ini yang join itu harus 7 orang ya. Ya, 8 semua. Tapi, ya, kita mulai aja saat tiba buka. Boleh Pak, boleh. Insya Allah. Oke, tape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلل فلا هادي له قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat barokah umur, sehingga kita dipertemukan lagi oleh Allah pada malam Ahad pada hari ini tanggal Sabtu tanggal 20 September tahun 2025, di mana pada malam hari ini insya Allah kita sama-sama akan mendengarkan kajian akhlak yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita yang sudah rutin menyampaikan materi tentang akhlak, yaitu Ustadz Arsyal Syah yang juga merupakan alumni SMA 6. Alhamdulillah beliau sudah bisa join bersama kita semua, dan ini adalah merupakan kajian akhlak untuk yang ketiga kalinya kalau tidak salah, Ustaz. Dan malam ini insya Allah judulnya yaitu pedoman akhlak dalam Islam. Selawat dan salam marilah sama-sama kita senantiasa hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para alim ulama yang telah menyampaikan manjahat ini pada kita semua, dan juga tentunya kita sebagai umatnya yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafatul uzma dari Rasulullah SAW di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada Benar. malam hari ini, marilah sama-sama kita buka acara kita dengan membaca suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah ini sama-sama kita niatkan bersama-sama, kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, pada saudara-saudara kita, pada terutama rekan-rekan kita sesama alumni SMA 689 yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan wasilah Al-Fatihah ini kita berharap mereka uh, uh, mendapatkan kelapangan di alam kuburnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, untuk singkat waktu, uh, marilah sama-sama kita mengikuti kajian akhlak yang disampaikan oleh Ustadz Arsyal Syah. Mudah-mudahan uh, dengan hadirnya kita bersama-sama mengikuti acara kajian ini itu menambah timbangan kita, dan juga bisa mengurangi dosa-dosa. Itu saja mungkin saya sebagai silakan, Ustaz. Sudah putus-putus Sudah, ya Pak? Ustaz. Enggak. Sudah. Dah. Suara saya nggak putus-putus ya? Bagus, Ustaz.
Silakan, silakan. Apa dong? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bida'watihi wa man sana bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah. Amin. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, menyambung pembahasan kita sebagaimana yang disepakati dulu saat saya diminta, saya akan membahas dengan tema-tema akhlak. Kita sudah 3 atau 4 kali pertemuan ya. Yang pertama saya membahas tentang rasa malu asas akhlak Islam. Di situ saya membahas tentang eh, pengantar akhlak, ya, pengantar akhlak, tentang pengertian apa itu akhlak, eh, akar katanya, kaitannya dengan khalik dan makhluk, dan kemudian apa yang menjadi pondasinya, yaitu rasa malu. Lalu saya tutup dengan pembahasan eh, akibat ketika rasa malu itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari diri seseorang. Waktu itu saya kutipkan satu buah hadis yang cukup panjang, ya, hadis Ibnu Majah. Lalu pertemuan yang kedua saya membahas tentang puncak dari akhlak. Ya, jadi dari landasan, kemudian kita bahas puncaknya. Nanti baru kita bicara isinya. Puncak dari akhlak kita membahas di 2 pertemuan atau 3 pertemuan kalau tidak salah, yaitu ihsan. Kita membahas tentang ihsan, kita membahas tentang makna ihsan, yang ada 4 poinnya. Yang pertama adalah eh, menjadi pelaku kebaikan, kemudian yang kedua adalah mujahadah, yang ketiga adalah perbaikan terus-menerus, dan yang keempat adalah prestatif. Ya, itulah makna atau hakikat dari ihsan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, kemudian bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, lalu melakukan perbaikan terus-menerus di dalam setiap kebaikan kita, sampai akhirnya kita pada puncak di mana kita berprestasi atau prestatif dalam kebaikan yang kita lakukan. Dan hari ini saya ingin membahas temanya, yaitu tentang panduan dari akhlak Islam. Ini sebenarnya kembali lagi kepada asas, ya, kembali kepada asas, yaitu tentang rasa malu. Hanya bedanya kalau di pertemuan pertama membahas tentang rasa malu sebagai asas dalam akhlak dan akibat ketika rasa malu itu dicabut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rasa malu yang sebenar-benarnya. Rasa malu seperti apa yang dimaksud dengan, kalau dalam bahasa hadis Nabi itu haqqal haya. Ya. Saya mulai dengan satu buah hadis Rasulullah SAW. Ya. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Zata yaumin istahyu minallahi azza wa jalla haqqal haya. Kata Rasulullah kepada para sahabat ketika itu, yang termasuk di dalamnya ada Abdullah bin Mas'ud, malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kata Rasulullah, haqqal haya. Jadi bukan hanya ada haqqa tuqatih, ya kan, tapi juga ada namanya haqqal haya.
ya, sebenar-benarnya rasa malu yang hak. Qala, lalu uh, Ibnu Mas'ud berkata, "Qulna ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah." Para sahabat berkata, kami uh, malu ya Rasul. Alhamdulillah kami malu ya. Kami masih punya rasa malu itu. Alhamdulillah. Lalu seakan Rasulullah uh, memahami apa yang dimaksud oleh malu oleh para sahabat ketika menjawab seperti itu. Seakan-akan Rasulullah tahu pengertian sahabat tentang rasa malu itu apa, sehingga mereka menjawab, kami malu kok ya Rasul. Kami juga kamu malu kok pada Allah. Alhamdulillah. Lalu Rasulullah mengatakan, qala laisa zalik. Kata Rasulullah, bukan malu yang seperti itu yang aku maksudkan. Bukan malu seperti yang kalian pikirkan, itulah yang aku maksudkan. Walakin akan tetapi man istaha minallahi haqqal haya, yang aku maksud, ya kan, atau yang dimaksud dengan rasa malu yang disebut haqqal haya itu adalah barang siapa yang dia memiliki rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, kan, maka Rasulullah menyebutkan 4 indikatornya, ya, atau 4 kriteria eh, disebut sebagai rasa malu yang sebenar-benarnya malu. Yang pertama, ya kan, Rasulullah mengatakan, "Falyahfaz ra'sa wa ma hawa." Hendaklah, ya kan, kalian menjaga kepala dan apa yang dikandungnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, "Walyahfaz batona wa ma wa'a." Hendaklah kalian menjaga perut dan apa yang ditampungnya. Yang ketiga, wal yazkur al-mauta wal bila. Hendaklah akan mengingat kematian dan kebinasaan. Dan yang keempat, wa man aradal akhirata taraka zinatal dunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dia meninggalkan perhiasan atau kesenangan dunia. Jadi ada 4 yang menjadi indikator rasa malu yang sebenar-benarnya malu. Sehingga Rasulullah menutup hadis itu dengan kalimat, "Aman fa'ala zalika faqad istahya minallahi azza wa jalla haqqal haya." Maka barang siapa yang melakukan itu semua, 4 hal itu, sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Bapak Ibu sekalian, 4 hal ini akan kita bahas yang menjadi pedoman dari akhlak Islam. Waliyahfaz ra'sa wa mahawa, menjaga kepala dan apa yang dikandungnya. Waliyahfaz batna wa mawa'a, menjaga perut dan apa yang ditampungnya. Waliyazkuril mauta wal bila, mengingat kematian, ya, dan uh, uh, taraka zinatad dunya, ya kan. Wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya. Ya. Kalau memang pengen akhirat, maka tinggalkanlah perhiasan atau kesenangan dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai satu-satu dari yang pertama. Faliyahfaz ra'sa wa ma hawa. Hendaklah kan menjaga kepala dan apa yang dikandungnya. Ini menarik nih. Eh, menjaga kepala disebut wa ma hawa, yang dikandung. Tapi menjaga perut wa ma wa'a, yang ditampung. Jadi kalau kepala isinya dikandung, kalau perut isinya ditampung. Kenapa apa makna dari kata wama hawa? Apa yang dikandung oleh perut, oleh kepala? Sesuatu yang dikandung, kalau kita ibaratkan seorang ibu mengandung,
maka sesuatu yang dikandung itu adalah sesuatu yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu kelahirannya, dan ketika dia dilahirkan, maka dia membahagiakan. Ketika dia dilahirkan, dia menyenangkan. Itu sesuatu yang dikandung. Maka ketika bicara tentang kepala dan apa yang dikandung di dalamnya, berarti apa yang dikandung di dalam kepala itu ketika dikeluarkan, maka dia seharusnya menyenangkan. Dia seharusnya membahagiakan. Bukan menyakitkan, bukan merepotkan, bukan mengganggu atau menyusahkan. Itu yang pertama. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ketika disebut falyahfaz ra'sa, menjaga kepala, maka kepala yang dimaksud di sini, ra'sa di sini adalah kepala. Ya, kepala nih, kepala. Dan apa yang dikandung di dalamnya? Yang dikandung di dalam kepala itu adalah di dalam kepala itu ada otak. Otak itu menjadi sumber akal manusia. Dengan otak yang dimilikilah maka manusia berpikir. Dan pikiran itu adalah akalnya, kan? Dan itulah yang harusnya dijaga. Jadi dua yang jaga, kepala dan isinya. Kepala sebagai wadah dijaga, kan? Dan otak, pikiran, akal sebagai isi dia juga dijaga. Sebagai wadah, ya, ibarat gelas, ya, gelas yang dia gunanya kan untuk diisi air. Agar fungsi gelas itu ada, gitu ya, agar gelas itu berfungsi, maka gelas itu harus dijaga dari kehilangan fungsinya. Dan gelas akan kehilangan fungsinya ketika dia retak atau dia pecah. Berarti menjaga gelas agar tidak retak dan tidak pecah, caranya adalah jangan sampai atau hindari dia terkena benturan, dengan apalagi benturannya keras. Karena kalau benturannya keras, pasti pecah dia. Kalau benturannya ringan, mungkin dia tidak pecah, tapi mungkin ada keretakan yang diakibatkan. Atau ada partikel-partikel gelas itu yang mungkin dia rusak, terganggu, kan rontok, atau lain sebagainya. Nah, begitu pula ketika kita bicara kepala. Ya, kepala sebagai wadah, maka menjaga kepala berarti menjaga agar kepala itu tidak rusak fungsinya dia sebagai wadah. Yang di dalamnya ada pikiran gitu, ada otak, ada pikiran, ada akal. Nah, maka dia dihindari, dijaga dari benturan. Dari benturan-benturan. Karena apa? Karena benturan yang dialami oleh kepala, kalaupun kalau dia keras gitu, yaitu kepala bisa pecah. Kalau kepala pecah, maka isinya berantakan, nggak ada fungsinya lagi. Dan kalau udah kepala pecah, hampir dipastikan orangnya mati. Terus sekalian, kita masih lihat orang berjalan di muka bumi nggak punya kakinya buntung gitu, nggak punya kaki. Kita masih lihat orang berjalan di muka bumi nggak punya tangan. Tapi kita nggak pernah lihat orang berjalan di muka bumi nggak punya kepala gitu. Jadi saking vitalnya, bahkan kepala itu, ya kan, dia lebih vital dari anggota tubuh yang lain. Nah, kalaupun dia tidak terbentur dengan benturan yang keras yang menyebabkan dia pecah, benturan-benturan ringan saja itu bisa berefek kepada bukan mungkin tidak kepada fungsi dia sebagai wadah, tapi dia akan berefek kepada isi di dalam wadah itu. Ya. Dan ini sudah terbukti secara ilmiah. Dulu ketika saya masih concern, masih banyak bergelut di bidang pendidikan anak, itu di antara literatur yang sempat saya baca bahwa perkembangan otak anak itu
ya, itu ada fase namanya the golden age, ya, fase-fase atau masa-masa emas. Dan masa emas itu di usia 0 sampai 4 tahun. Ya, ada yang mengatakan 5 tahun. Karena di usia itulah 60% otak manusia berkembang. Dan otak itu punya namanya sel syaraf. Sel syaraf itu totalnya ada 1 triliun sel. Dan 1 triliun sel itu terbagi menjadi dua. Ada sel aktif, ada sel nutrisi. Ya, sel aktifnya itu ada 100 miliar. Dan sel nutrisinya itu ada 900 miliar. Jadi makanannya 9 kali dari jumlah sel aktifnya. Ini menunjukkan betapa Allah itu sayang benar gitu sama hambanya, sama makhluknya. Sehingga satu otak itu punya sel makanan tuh 9. Gitu. Ya, Mas sekalian. Nah, satu sel aktif itu bisa membuat koneksi, bisa membuat hubungan-hubungan ya, antar sel. Dan satu sel aktif itu bisa membuat 20 hingga 20 ribu konektivitas atau koneksi-koneksi. 20 ribu. Kalau 100 miliar itu berarti kan 1 kali 10 pangkat berapa tuh? Miliar nolnya 6. Kalau 100 berarti 8. 1 kali 10 pangkat 8. Kalau satu selnya bisa membuat 20 ribu, 2 kali 10 pangkat 4, berarti jika berfungsi maksimal, ya kan, konektivitas yang dibangun, maka dia bisa membentuk 2 kali 10 pangkat 12 konektivitas. 8 tambah 4, 12. Ya. Kalau 12 itu berarti kan triliun. Berarti sekitar 2 triliun. 2 triliun koneksi. Yang setiap koneksi itu mencerminkan satu kecerdasan. Kalau kita mau ukur dengan kecerdasan digital hari ini dengan ukuran byte, gitu, maka satu konektivitas itu 1 byte. Coba bayangkan kalau 2 kali 10 pangkat 12 konektivitas, berarti 2 kali 10 pangkat 12 byte. Kalau 1000 byte itu kilo, 1 juta byte itu mega, 1 miliar byte itu giga, maka 1 triliun itu tera. Berarti kalau uh, dua apa namanya? Kalau 2 triliun berarti sekitar 2 tera. Segitulah kecerdasan uh, apa, manusia yang bisa terbentuk. Ini materinya hilang ya. Ya, nggak Tiba-tiba, muncul, Tat. iya, Ya, tiba-tiba materinya hilang ya. ti- ya, tidak muncul. Hilang. Oke, nggak masalah deh. Sambil nunggu. Nah, Bapak sekalian menaikkan Allah ketika bicara, artinya kecerdasan manusia itu luar biasa. Gitu. Bukan main kecerdasan manusia itu. Namun, kecerdasan yang luar biasa itu bisa tidak maksimal, bisa tidak optimal kalau atau jika eh, proses konektivitas itu tidak terbangun, tidak terjadi. Dan salah satu yang menjadi penyebab konektivitas itu tidak terjadi, ya kan, adalah matinya sel atau rusaknya sel. Dan matinya atau rusaknya sel itu uh, sebentar, mohon maaf.
Dan mati atau rusaknya sel itu salah satu sebabnya adalah benturan. Jadi kalau kepalanya kena benturan, maka itu sel itu ada yang rusak tuh. Gitu. Dan yang rusak itu bukan cuma satu dua, yang rusak itu bisa ribuan, bahkan bisa puluhan ribu atau bahkan lebih. Gitu. Sehingga jika selnya rusak atau mati, berarti potensi dia membuat konektivitas hilang. Makin banyak sel aktif yang eh, mati gitu, maka sebentar sebentar Pak, mohon maaf, nih sinyalnya hilang-hilang. Makin banyak sel aktif yang mati atau rusak, Ya, maka jaringan agak ini, agak iya lemot betul. Pak Minister. Makin banyak yang rusak, maka makin banyak eh, potensi konektivitas yang terhubung yang tidak terjadi gitu. Dan ketika tidak terjadi, maka dia akan berpengaruh terhadap kecerdasan. Ya. Semakin sedikit konektivitasnya, maka kecerdasannya makin sedikit juga. Dan ketika makin sedikit kecerdasannya, maka akan berpengaruh terhadap kualitas hidup dari manusia tersebut. Kan begitu. Nah, eh, Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rasulullah mengatakan hendaklah menjaga kepala dan apa yang dikandungnya. Saya yakin ya kan eh, penelitian tentang benturan bisa menyebabkan rusaknya. Rasulullah mungkin belum tahu gitu. Ya. Tapi ini sekaligus membuktikan bahwa sebagaimana di Quran disebutkan in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang dikatakan Rasulullah pada dasarnya dia berasal dari wahyu gitu. Walaupun tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Sehingga walaupun dia hadis Nabi, perkataan Nabi, tapi sebenarnya dia wahyu, dia datangnya dari Allah juga. Dan sekali menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah bukan agama yang bersumber dari Muhammad. Karena banyak pengetahuan yang di zaman itu belum diketahui, tapi Rasulullah sudah menyampaikan ya, padahal pengetahuan itu baru diketahui di zaman modern ini. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Nah, kenapa penting menjaga kepala dan apa yang dikandungnya? Ya, Bapak sekalian, karena ya, dosa atau kesalahan pertama yang dilakukan manusia itu akibat tergelincirnya pikiran atau akal oleh setan. Ya, dosa yang pertama dilakukan oleh manusia akibat yang tergelincirnya pikiran atau akal oleh setan. Di mana setan membisikkan keburukan dengan cara menipu. Dia merayu dengan bujukan, yang bujukan itu akhirnya menjerumuskan. Jadi, di mana dalilnya? Dalam Al-Quran, di dalam surat Toha, ayat 120. Allah mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Kemudian setan ya, atau iblis yang kita kenal gitu membisikkan pikiran jahat. Fawaswasa ilaihi syaitanu. Dia membisikkan pikiran jahat ya kan kepada siapa? Kepada Adam. Jadi yang dimuslihati oleh setan itu adalah pikirannya Adam alaihissalam. Bagaimana cara dia memuslihati? Dengan dia mengatakan, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka, maukah engkau aku tunjukkan? Nah, bahkan dia pakai bahasa yang bagus. Al adulluka.
orang Indonesia ini paling demen, paling jago memperbagus istilah gitu. Yang sebenarnya itu cuma bunga-bunga saja gitu. Isinya tidak seindah istilahnya sebenarnya. Hal adulluka, kata kata iblis. Maukah aku tunjukkan? Iblis tidak mengatakan, maukah engkau aku sesatkan? Gitu. Tapi dia katakan, maukah engkau aku tunjukkan? Aku berikan petunjuk. Ala syajaratil khuldi. Kepada yang namanya pohon yang disebut sebagai syajaratul khuldi. Pohon, ya kan? Syajaratul khuldi, pohon khuldi. Yang pohon khuldi ini sendiri, nama khuldi itu sebenarnya yang menamai atau istilah itu dari setan, dari iblis. Karena di dalam ayat lain, ketika Allah menyebut pohon yang buahnya dimakan oleh Nabi Adam itu, Allah hanya menyebut syajarah, pohon yang diterjemahkan itu disebut dengan pohon kayu. Tidak disebut sebagai khuldi. Nah, jadi istilah khuldi itu sendiri ya kan, dibuat oleh iblis untuk memanipulasi pikiran Adam. Kenapa memang? Karena khuldi itu artinya keabadian. Jadi pohon khuldi itu pohon keabadian. Dan itu cara iblis yang hingga hari ini ya kan, masih terus dicari manusia. Yang namanya keabadian. Makanya di setiap peradaban, di setiap zaman tuh yang namanya pohon keabadian, buah keabadian, air keabadian gitu. Yang kalau minum air itu maka dia akan mudah selamanya. Kalau dia makan buah, kan itu ada tuh di sepanjang sejarah perjalanan manusia. Karena memang manusia itu memang senang yang begitu. Manusia itu nggak mau mati. Manusia itu ingin nikmatnya terus ada pada dirinya, dia hidup terus. Ditambah lagi dikatakan wa mulki la yabla, pohon keabadian dan kerajaan, kekuasaan la yabla, yang tidak akan binasa. Senang hidup selamanya, senang kekuasaan, apalagi kekuasaannya tidak pernah hilang. Ya. Ini tabiat manusia. Ya. Artinya ya manusia siapapun dia pasti menginginkan itu. Bahkan Nabi Sulaiman saja ketika dia berdoa kepada Allah, permintaannya apa? Ya. Rabbi gfir, ya kan? Wahabli, ya. La yanbaghi li ahadim min Rabbi gfir, Allah maghfirli wahabli, ya kan? Mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku, ya kan? Wahabli, dan anugerahkan kepadaku mulkan, kerajaan, ya, kekuasaan. La yanbaghi li ahadim min ba'di, yang tidak pernah disebutnya la. La itu berarti tidak dan tidak akan sampai kapanpun. La yanbaghi li, yang tidak akan pernah sampai, ya, tidak akan pernah dimiliki, tidak akan pernah didapat li ahadim min ba'di, oleh siapapun, oleh seorang pun, ya kan, setelah aku selamanya sampai hari kiamat nanti. Di bahkan Nabi Sulaiman aja minta sama Allah diberikan kekuasaan, ya kan? Yang kekuasaan itu luar biasa besarnya. Ya. Dan itu tergambar dari kalimat kekuasaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang setelah dia sampai hari kiamat. Makanya dia menguasai, ya kalau istilah sekarang disebutnya menguasai 3 dunia. Ya, dunia darat, dunia laut, dan dunia udara. Gitu. Setan-setan, jin-jin, penguasa lautan itu takluk sama dia. Gitu. Begitu pula dengan jin-jin penguasa uh, angin, penguasa angkasa. Itu takluk sama dia. Jadi tiga dunia lah istilahnya itu dikuasai oleh dia. Nah, iblis menggunakan apa? Uh, Satu menggunakan uh, muslihat, ya kan? Menggunakan bahkan kata-kata yang dipoles
untuk membuat Adam itu tertipu, termuslihati. Dia ingin menyesatkan, tapi dia bilang, dia tunjukkan. Bahkan dia menyebut istilah khuldi. Ya, Bapak sekalian. Pohon keabadian. Yang sebenarnya tidak ada itu pohon keabadian. Yang ada itu pohon sama Allah dilarang untuk didekati. Apalagi dimakan buahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Artinya dosa pertama kali, kesalahan pertama kali yang dilakukan oleh manusia itu dosanya dilakukan oleh seorang nabi, ya kan? Kekasihnya Allah di dalam surga. Bayangkan. Artinya apa? Apalagi yang bukan nabi, apalagi di dunia gitu. Itu sebab dan dia tergelincir karena dimuslihati pikirannya. Sehingga ini menjadi catatan penting buat manusia, hati-hati dengan pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran itulah yang dikejar sama setan untuk menggelincirkan kita. Maka ketika kita bicara dosa, dosa itu ada dua macam. Ya, ada dosa khilaf, ada dosa fasik. Dosa khilaf itu, kalau Ibnu Qayyim menyebutkan, dosa yang disebabkan karena seorang itu ditutupi akalnya oleh setan. Ya, sehingga membuat dia lupa. Dia tahu nih, tapi kemudian setan menutupi akalnya, menutupi pengetahuannya. Sehingga ketika ditutupi, dia jadi lupa, dia nggak bisa bedain mana yang benar, yang mana yang salah. Akhirnya dia kerjakan tuh yang buruk, yang salah. Tapi begitu selesai dia melakukan yang buruk, setan yang menutupi akalnya itu pergi. Ya kan? Sehingga terbuka lagi pikirannya, sehingga pada saat itu orang itu akan berpikir, apa yang saya lakukan? Jika dia baik, dia segera beristighfar, bertaubat, astagfirullah, apa yang aku lakukan? Ya Allah, ampuni aku. Tapi jika tidak, itu berbahaya. Nanti dia akhirnya dilakukan lagi, akhirnya jadi terbiasa, bahkan kemungkinan menikmatinya, padahal dia tahu itu salah. Nah, ketika sudah seperti ini, maka dia bukan hanya hati, bukan hanya kepala yang tertutupi, akal yang di kepala, tapi juga akal yang ada di kolbunya tertutup. Nah, ketika sudah begitu, itu yang disebut dengan dosa fasik atau kefasikan. Makanya kalau khilaf itu, ya kan, itu masih mudah menghapus dosanya. Tapi kalau fasik, oh itu sulit. Bukan tidak bisa, bisa. Ya kan? Karena Allah Maha Pengampun. Tapi tidak semudah, ya kan, menghapus dengan kita menghapus dosa kekhilafan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan kepala kita. Hati-hati dengan isi kepala kita. Jangan sampai mudah dimuslihati. Nah, agar kita tidak mudah dimuslihati, tidak mudah ditipu, maka bukan hanya menjaga wadah kepalanya, tapi juga harus menjaga isinya. Isi kepala, yaitu pikiran kita, akal kita. Jika menjaga kepala jangan sampai terkena benturan, supaya fungsi kepalanya maksimal, gitu, nggak ada yang retak, apalagi pecah, maka menjaga isi kepala adalah dengan cara, dengan mengupdate, mengupgrade, ya kan, menginstalnya dengan ilmu. Bapak sekalian. Termasuk juga tadi, jangan sampai kepalanya terbentur. Karena kalau kepalanya terbentur, syarafnya rusak, sel aktifnya berkurang, konektivitasnya berkurang, kecerdasannya berkurang. Kalau kecerdasannya berkurang, ya kan, maka ketika diinstal ilmu, ya terbatas. Maka kalau hari ini kita mungkin agak-agak lemot gitu, agak-agak tulalit gitu, maka coba tanya kepada orang tua kita. Jangan-jangan waktu kecil kita sering jatuh gitu. Lagi digendong jatuh, di tempat tidur jatuh.
belajar jalan jatuh dan kejedot terus gitu kepalanya. Baru sekalian melakukan Allah. Menjaganya dengan menjaga isi kepala, pikiran itu dengan ilmu. Wong yang sudah berilmu saja masih bisa dimuslihati oleh syaitan. Apalagi tidak berilmu. Baru sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara ayat-ayat bahkan di dalam ayat lain kan, iblis itu berkata wa qasamahumma inni lakuma minan nasihin. Ya. Iblis itu sampai bersumpah, ya. Bersumpah wa qasamahuma, ya kan? Dan dia bersumpah. Qasam itu sumpah yang kuat, ya. Makanya syahadat itu, kalimat syahadat itu, ya kan, dia juga disebut sebagai qasam, gitu. Al-qasam, ya. Dia sumpah yang sangat kuat. Nah, iblis itu sampai bersumpah dengan sumpah yang kuat itu kepada Adam dan Hawa dengan mengatakan, kan, inilah kuma, sesungguhnya aku bagi kamu, bagi kalian, laminan nasihin, adalah orang yang memberikan nasihat, seorang penasehat. Bahkan dia tidak cukup mengatakan inilah kuma minan nasihin. Sehingga aku ini bagi kalian termasuk pemberi nasihat. Tapi ditambahkan huruf lam takkid di situ di depannya. Di depan kata min. Ya. Sehingga bukan inilah kuma minan nasihin, tapi inilah kuma laminan nasihin. Yang huruf lam takkid itu maknanya penegasan, penguatan. Sehingga kalau diterjemahkan dia artinya benar-benar seorang pemberi nasihat. Sesungguhnya aku bagi kalian benar-benar seorang pemberi nasihat. Sampai ditegesin begitu. Artinya untuk menguatkan kebohongannya, menguatkan muslihatnya. Itu makanya dalam Islam hati-hati sama orang-orang yang lebay. Gitu. Oleh orang-orang yang mudah bersumpah. Makanya dalam Islam nggak boleh kita gampang bersumpah. Apalagi menggunakan atas nama Allah. Kan dalam urusan-urusan yang kecil, remeh-temeh itu nggak boleh. Nggak boleh sembarangan bersumpah. Ya. Jadi kalau ada orang gampang bersumpah, hati-hati. Ya kan? Di dalam ayat lain juga disebutkan, ya kan? Dalam surat Al-A'raf ayat 21-22. Tapi ya silahkan dibaca saja, nanti kepanjangan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-A'raf ayat 27, ya kan? Ya. Bahkan eh, Allah tuh sampai mengatakan, ya, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kalian ditipu oleh setan. Kan kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana setan itu, iblis itu telah mengeluarkan kedua ibu bapak kalian dari surga. Itu diingetin betul tuh sama Allah. Oh sekalian, Allah. Dan bahkan Allah tegaskan lagi, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Nggak ada yang dijanjikan syaitan itu kecuali sekedar, melainkan hanya gurur, ya, tipuan. Ya, maka orang gurur itu orang-orang yang tertipu. Jadi mau seindah apapun, nah, itu tipuan, bohongan. Jangan percaya. Baru sekalian melakukan Allah. Wah, karena hakikatnya syaitan itu kan adalah penipu, pendusta, dan pembual. Maka kalau ada orang yang senang menipu, senang berdusta, senang membual, ya mirip-mirip lah dia sama syaitan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya saya penasaran gitu. Ini awalnya dari rasa penasaran. Ini materi sudah saya buat mungkin berapa tahun yang lalu ya. Beberapa tahun yang lalu lah ya. Sebelum pandemi kalau nggak salah. Iya, sebelum pandemi. Di masa Pak Wapres Ma'ruf Amin kalau nggak salah. Karena materi ini nih yang apa yang ilmuwan dari University of California ini pertama kali saya sampaikan itu di khutbah Jumat di Masjid Istana Wapres ketika itu.
sebelum pandemi rasanya di masa Pak Yai Ma'ruf Amin. Eh, saya penasaran gitu. Kenapa kok Rasulullah bilang jaga kepala dan isinya? Selain tadi secara dalil kisah dari Nabi Adam alaihissalam yang dimuslihati gitu. Eh, tapi saya masih penasaran gitu. Kenapa kepala gitu, yang harus dijaga dan isinya? Ada apa? Lalu saya coba cari-cari, ya, cari-cari sampai saya ketemu sebuah jurnal yang diterbitkan di tahun 2011. Jadi jurnal ini sudah diterbitkan tahun 2011, sekitar 14 tahun yang lalu. Nah, itu hasil penelitian yang dilakukan oleh profesor-profesor atau ahli-ahli di bidang otak dari dua universitas ternama, University of California San Francisco dan University of California di Berkeley. Ya, waktu itu kepala penelitinya itu Profesor Virginia Sturm namanya. Nah, dia meneliti bagian otak, karena mereka adalah ahli otak ya. Bagian otak manakah yang paling bertanggung jawab terhadap rasa malu manusia? Itu dia pengen, mereka tuh pengen meneliti itu. Bagian otak yang manakah dari otak manusia yang bertanggung jawab, berpengaruh terhadap rasa malu manusia. Ini hebatnya orang luar begini nih. Gitu. Mereka detail gitu hal-hal yang begini itu diteliti. Kalau kita kan ya sudah kita percaya aja lah. Namun efeknya apa? Kalau orang diperkuat dengan penelitian, dia akan kuat juga nantinya. Firm gitu megangnya. Nah dari hasil penelitiannya, ya, mereka mengidentifikasi bahwa ada bagian otak yang disebut namanya pregenual anterior cingulate cortex. Ya, pregenual anterior cingulate cortex. Itu nggak usah dihafalin ya. Yang dihafalin mah Quran aja. Ya. Nah, pregenual anterior cingulate cortex ini disebut oleh mereka, hasil penelitian mereka, sebagai kuncinya rasa malu manusia. Dan pregenual anterior cingulate cortex ini letaknya namanya cortex ya, berarti dia di cortex gitu. Cortex itu otak moral. Jadi posisinya tuh yang sering disebut dengan istilah ada namanya prefrontal kan gitu. Jadi kalau dulu saya pernah belajar dari teman saya, jadi otak manusia tuh ada tiga bagian. Ada otak mamalia, ada otak reptilia, ada korteks. Korteks, neokorteks. Otak mamalia itu adalah otak yang membuat manusia berpikir ya, dengan cara berpikir mamalia. Sehingga jika otak itu dominan, maka dia pun akan bertindak seperti mamalia murni. Otak reptil begitu juga. Otak yang membuat dia berpikir seperti reptil. Dan jika dia dominan, maka dia akan berbuat seperti reptil. Apa bedanya? Nah, kalau korteks adalah otak moral. Itu nanti kalau nggak salah di SQ itu disebut dengan istilah God spot namanya. Otak yang menjadi sumber berpikir moral manusia, menimbang. Ya, itu letaknya ada di depan prefrontal. Yang dia bisa rusak bukan hanya karena benturan, ya, tapi dia bisa rusak juga oleh pornografi, oleh narkoba, ya, seperti itu. Nah, apa bedanya? Otak mamalia itu, yang namanya mamalia itu, ciri khas utamanya adalah rakus. Ya. Maka salah satu cirinya adalah memamah biak, mengunyah 2 kali. Sebenarnya bukan mengunyah 2 kali, tapi namanya mamalia itu ya khususnya seperti sapi gitu ya. Dia bukan mengunyah 2 kali, dia ingin setiap saat mengunyah. Sehingga apa yang sudah dikunyah, dimakan, ditelan,
tidak langsung masuk ke lambung, dia masuk ke tempat penampungan sebelum lambung. Yang setelah sampai di situ, nanti sama dia dikeluarin lagi, masuk mulut lagi, dikunyah lagi. Gitu. Jadi sehingga apa? Setiap saat dia mengunyah. Ya, pengennya makan terus. Itu makanya disebut rakus. Maka ketika ada manusia yang otak mamalianya dominan, dia rakus. Dia pengen semua. Dia ingin semua. Dia ingin menguasai semua. Dia ingin memiliki semua. Nggak ada habis-habisnya, nggak ada henti-hentinya. Nggak pernah puas. Nah, sementara kalau otak reptil itu ciri khasnya adalah prasangka. Ya. Reptil itu apa? Eh, Curigaan. Dan bentuk kecurigaan itu direspon dengan dua sikap kalau reptil itu. Makanya tipe reptil pun ada dua. Ada yang merespon apa yang dicurigainya. Jika dia tidak mampu melawannya, maka dia akan lari. Tapi ada reptil yang ketika dia mencurigai sesuatu, dia meresponnya dengan menyerang. Nah, yang menyerang ini contohnya adalah ular. Yang lari ini contohnya adalah kadal. Maka kalau ada manusia yang bawaannya zon prasangka mulu, curigaan, ya kan? Jika dia sadar dia nggak bisa melawan apa yang dia curigai, dia akan lari. Dia akan menghindar. Tapi kalau dia sadar dia bisa menghadapinya, maka dia akan serang duluan. Gitu. Maka kalau ada yang seperti itu, maka berarti dia sedang jadi reptil. Makanya kita diingetin sekali kan di dalam Al-Quran. Ya kan? Jangan berprasangka. Karena ketika kita berprasangka, kita lagi jadi reptil. Gitu. Tinggal masalah jadi ular apa jadi kadal. Gitu. Atau jangan rakus. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu. Nah, ini pregenual cingulate anterior cortex ini, pregenual anterior cingulate cortex ini letaknya di cortex. Ya. Dia letaknya itu eh, di sebelah kanan, ya kan? Eh, Sebelah depan kanan. Gitu. Jadi depan kanan dalam sekali. Seperti itu. Jauh. Ya, posisinya itu jauh di dalam otak. Jadi rusaknya sebenarnya susah. Gitu. Kalau kebentur itu karena posisi dalam gitu, dia belum tentu punya efek kena efek gelombang akibat benturan itu. Sehingga ketika dia rusak, berarti sudah ada penyebab kerusakan yang sangat luar biasa. Nah, dia ini ya kan, ukurannya bisa berubah gitu. Jika semakin sedikit seseorang memiliki rasa malu, dia akan mengecil, menciut. Gitu. Tapi jika dia masih memiliki rasa malu, dia akan ukuran normal. Gitu. Allah. Jadi dia menciutnya atau normalnya tidak dipengaruhi oleh eh, oleh apa-apa gitu, hanya dipengaruhi oleh rasa malu. Makin besar rasa malunya, maka dia makin sehat, makin normal. Tapi makin hilang rasa malunya, maka dia makin kecil. Ketika tidak lagi punya rasa malu, dia malfunction. Nah, baru sekalian melakukan Allah. Tapi yang lebih dahsyat lagi, ternyata dia punya fungsi lain. Fungsi lainnya adalah mengatur detak jantung, tekanan darah, perubahan napas, dan nanti berakibat kepada emosi, pada perilaku, dan keputusan yang diambil. Jadi dia mempengaruhi itu. Bagian itu mempengaruhi detak jantung, ya kan? Kemudian tekanan darah, pernafasan, dan
emosi, perilaku, ya kan? Dan akhirnya pada keputusan yang diambil oleh orang tersebut. Saya sempat berpikir ketika itu, ini apa hubungannya gitu? Rasa malu dengan segala macam fungsinya itu dengan eh, hubungannya dengan malu kepada Allah. Karena ketika bicara tentang malu kepada Allah, artinya dia malu jika dia akan harus jika dia melanggar batasan-batasan Allah. Malu jika dia bermaksiat. Jika dia kepada Allah saja malu, maka dia pun akan malu kepada manusia. Allah yang dia tidak lihat, dia malu. Apalagi manusia yang dia lihat. Gitu. Sehingga orang yang punya rasa malu ini, akhlaknya luar biasa. Dia nggak mau gitu, melakukan sesuatu yang menimbulkan rasa tidak enak kepada orang lain. Ya, itu sebabnya kan di hadis yang awal dulu saya sampaikan, dalam sebuah hadis disebutkan iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Rasulullah, jika kalian tidak lagi punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka kalian. Orang yang berbuat sesuka dirinya, dia tidak akan berpikir tentang sukanya orang. Pokoknya yang dia buat, yang penting kalau bahasa kitanya gue demen, ya, orang lain bodoh amat. Ini mirip banget lagu zaman saya SMA dulu, SMP, ya, Bento gitu. Ya. Persetan orang susah karena aku yang penting asik, sekali lagi asik. Yang penting gue asik, orang lain mau bodo amat. Gitu. Persetan dengan siapapun. Nah, Bapak Ibu sekalian dan menaikkan Allah. Maka dia akan menghindari itu, melakukan sesuatu yang buruk gitu. Buruk di dalam uh, pandangan Allah dan buruk dalam pandangan manusia. Lalu saya coba mikir, ketika orang yang berbuat kesalahan, yang berbuat buruk dalam pandangan Allah, berbuat buruk dalam pandangan manusia, ketika melakukan kesalahan, yang pertama kali merespon kesalahan yang dia buat, organ tubuh dia, yang pertama kali merespon setiap kali seorang itu berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat hal-hal yang tidak berkenan, itu adalah jantungnya. Makanya orang kalau habis buat salah, biasanya deg-degan. Kan? Itu jantungnya berdetak lebih cepat. Ya. Dan ketika jantung berdetak lebih cepat, yang namanya jantung kan fungsinya memompa darah. Ya. Maka ketika jantung itu berdetak lebih cepat, maka pompa darahnya juga makin kencang. Kalau pompa darahnya makin kencang, maka tekanan darahnya pun makin kencang. Darah itu ketika dipompa, dia akan mengalir ke seluruh tubuh, ke seluruh organ, ke ginjal, ya kan, kemudian ke limpa, termasuk salah satunya ke paru-paru kan. Nah, jika tekanan darah terlalu kuat, salah satu yang bisa terpengaruh itu adalah pernafasan. Gitu. Terganggu itu fungsi pernafasan. Makanya orang kalau habis buat salah, deg-degan, ngos-ngosan, ya kan, seperti orang kecapean gitu. Kenapa? Karena pernafasannya terganggu. Seperti itu. Dan orang kalau sudah uh, terganggu pernafasannya, sekalian, orang kalau sudah terganggu pernafasannya, wah itu konsentrasinya akan buyar, ya kan? Dan emosinya akan berubah. Dia akan panik. Orang kalau udah susah nafas, dia akan panik. Kalau pernafasannya terganggu, dia akan panik. Dan kalau dia panik, emosinya terganggu, maka perilakunya pun akan berubah. Dan ketika perilakunya berubah, ya kan, di saat perilakunya berubah itu, jika dia seorang pemimpin hendak mengambil keputusan, maka keputusannya akan dipengaruhi oleh perilaku yang sudah berubah itu. Jika dia seorang ayah, maka sikap dia kepada keluarganya akan dipengaruhi. Jika dia seorang ibu, jika dia seorang anak, jika dia seorang pemimpin perusahaan, jika dia seorang dengan wali kota, gubernur, bahkan presiden,
mengambil keputusan di saat ya kan, begitu banyak kesalahan yang dia lakukan. Wah, itu putusannya akan nggak beres. Kenapa? Keputusan itu diambil dalam keadaan emosi yang tidak stabil dan perilaku yang sudah berubah, bukan lagi dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian dekat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ya, jadi manusia yang otaknya sehat, dia akan punya rasa malu. Dan ketika memiliki rasa malu, maka bagian otak ini yang pregenual anterior cingulate cortex itu akan berfungsi maksimal. Ya, jadi kalau otaknya sehat, dia akan malu. Ya. Kalau dia malu, berarti fungsi pregenual anterior cingulate cortex maksimal. Tapi kalau otaknya nggak sehat, dia pasti nggak akan punya malu. Dan orang nggak punya malu, ya kan, dia nggak akan mikirin apa yang dia buat. Mengganggu orang, mengganggu agama, mengganggu Tuhan, nggak peduli dia. Akhirnya jadinya kriminal. Dan saya yakin, bos sekalian, Rasulullah pun nggak tahu ilmu ini. Ya. Rasulullah pun nggak tahu mungkin hasil penelitian bahwa ada yang namanya pregenual anterior cingulate. Rasulullah nggak tahu. Tapi ini sekaligus lagi menunjukkan bahwa in huwa illa wahyu yuha. Yang dia sebutkan, yang diucapkan oleh Nabi itu bukan dari pikirannya sendiri. Dia wahyu dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu tentang manusia, dan Allah bukan hanya tahu ada pregenual anterior cingulate cortex di kepala manusia, bahkan dialah yang menjadikan organ itu ada di kepala manusia dengan fungsinya tersebut. Maka ketika dikatakan jaga kepala dan apa yang dikandungnya, karena memang dari kepala itulah awal dari perilaku manusia, awal dari sikap manusia, apakah dia akan melanggar atau dia akan sejalan dengan aturan. Kenapa? Karena yang membuat dia melanggar atau sejalan dengan aturan itu ada satu bagian kecil yang namanya pregenual anterior cingulate cortex, letaknya di kepala, di otak depan sebelah kanan. Sehingga ketika Rasulullah katakan jaga kepalamu, artinya jaga pregenualnya itu. Karena begitu terganggu dia, maka kita nggak punya lagi batasan. Maka kita akan jadi pembangkang, akan menjadi pelaku-pelaku dosa. Bapak sekalian, ini dahsyat sekali. Maka Bapak sekalian, menjaga kepala itu diletakkan oleh Rasulullah di pertama. Jadi ketika disebutkan, jika kalian memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya malu kepada Allah, maka yang pertama itu adalah jaga kepala. Nah, Bapak sekalian, kalau jaga kepala, wadahnya dari benturan. Kalau jaga isinya kan tadi dengan ilmu. Termasuk juga menjaga isinya adalah dengan menjaga otaknya. Menjaga otaknya berarti menjaga kepalanya. Menjaga kepalanya, hindari dari bentur. Maka Bapak sekalian, hindari kepala kita terbentur. Gitu. Dan momentum di mana kepala itu punya potensi terbentur, bahkan dengan benturan yang keras, adalah ketika kita salah satunya sedang naik motor. Ya, karena kalau naik motor bisa jatuh, kebentur kepala. Sedekat apapun jaraknya, maka pakailah helm. Karena helm itu menjaga kepala kita. Sehingga kalau kita bicara tentang memakai helm, saya tidak akan bilang pakai helm itu sunnah. Gitu. Nanti dibilang bid'ah. Gitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa jika kita memakai helm dengan semangat dan niat menuruti yang Nabi perintah, yaitu menjaga kepala, maka memakai helm itu bisa berpahala buat kita. Sekali. Tapi sebaliknya, jika kita tidak menggunakannya, berarti seakan-akan kita abai dengan perintah Nabi untuk menjaga kepala. Yang perintah itu adalah perintah yang sangat kuat dan berpengaruh besar terhadap baik buruknya kita. Dan kita nggak peduli dengan itu ketika kita tidak menggunakan helm. Maka pakai helm itu bukan karena ada polisi, ada razia. Tapi pakai helm itu karena Rasulullah perintahkan kita menjaga kepala kita.
Bahwa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya kisah Yusuf alaihissalam untuk menegaskan tentang tadi itu fungsi pregenual yang mempengaruhi apa detak jantung, tekanan darah, pernafasan. Itu contoh validnya itu di kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya kan? Kan disebut oleh Allah tuh ya, di dalam Al-Qur'an. Ya kan? Wastabaqal bab. Ya, wastabaqal bab. Ya kan? Wastabaqal itu maknanya kan berlomba. Kalau berlomba itu berarti harus ada yang duluan. Siapa yang berlomba? Yusuf dengan Zulaikha. Berlomba kemana? Menuju pintu. Pintu apa? Pintu kamar dan pintu rumah. Yang padahal pintu kamar dan pintu rumah itu sudah dikunci oleh Zulaikha. Dia yang mengunci, kuncinya dia yang pegang. Tapi begitu Yusuf itu lari menuju pintu, dia panik. Dikejar itu Yusuf. Sampai akhirnya dia mengoyak ya kan, pakaian sebelah belakangnya Yusuf alaihissalam. Padahal kalau seandainya dia sadar bahwa dia sudah kunci dan kuncinya dia yang pegang, Yusuf mau lari, dia mah tenang-tenang aja harusnya. Mau kemana, Yusuf? Udah saya kunci. Nih kuncinya. Kan begitu harusnya. Tapi itulah tabiat keburukan. Walaupun dia sudah memastikan semua sesuai dengan rencana, tetap ada kegelisahan dan ketakutan. Orang kalau berbuat dosa, berbuat salah, ya kan, berbuat maksiat itu nggak tenang. Walaupun dia sudah menyiapkan perangkat-perangkat untuk menyelamatkan, menjamin gitu keberadaan dia, dia tetap nggak akan tenang. Baru sekalian melakukan Allah. Makanya karakter kezaliman itu, makanya disebut eh, apa? Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu lemah, ya, nggak kuat. Kenapa? Karena karakter dari kebatilan itu atau kezaliman itu, ya, dia selalu ada kegelisahan, ketidakyakinan, nggak pede, ngerasa nggak aman. Dan kalau udah ngerasa itu semua, nanti akhirnya kalap. Orang kalau kalap, ya kan, apa aja dilakukan. Ya. Kalau pepatah kita, orang tenggelam itu jangankan ranting, ada rumput aja dia pegang. Walaupun kalau dalam keadaan normal dia sadar itu rumput nggak bisa menyelamatkan dia. Dan kalau sudah kalap, dia akan jatuh, dia akan kalah. Jadi energi negatif buat dia. Maka sekalian hati-hati jika sudah mulai hilang rasa malu, karena itu artinya kalau kita udah nggak malu nih, santai aja buat salah gitu tuh. Atau buat salah begitu sadar nggak tobat, nggak minta ampun. Maka itu tandanya ada bagian di otak kita yang sudah mengalami kerusakan. Dan itu adalah pregenual cingulate anterior cortex. Ya. Maka sekalian menjaga fungsi otak, yaitu akal dan pikiran, berarti menjaga rasa malu. Jadi ketika Rasulullah perintahkan kita jaga kepala itu, kita lagi jaga rasa malu. Agar rasa malu itu tetap ada. Dan ketika dijaga rasa malu, maka insya Allah ya kan, kita akan jadi hamba yang punya akhlak baik. Baik akhlak dia kepada Allah, ataupun akhlak dia kepada makhluk lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, menjaga perut dan apa yang ditampungnya, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian, Pak Kusasi. Baik, terima kasih Pak Aksal tentang materinya yang cukup luar biasa ya, dan bisa apa ya, uh, dibuktikan secara ilmiah juga dan berdasarkan penelitian-penelitian yang terkait dengan masalah malu dan hubungannya dengan otak. Kalau kita lihat fenomena di masyarakat ya, yang paling gampang itu kan kalau kita lihat, maaf gitu ya, orang-orang ODGJ gitu ya di lapangan itu kan sebenarnya otaknya juga nggak jalan dengan normal,
ya malunya juga hilang gitu ya. Yang betul, paling gampang itu korelasi yang paling bisa dilihat langsung. betul, 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 Jadi Pak. kita juga Ini kalau contoh keren banget tuh, Pak kalau Hamzah. Terima kasih. contoh ekstrim itu bisa, contoh ekstrim Iya, dari korelasi tersebut. Dan itu juga mungkin bertimbal balik juga saat ya. Jadi kalau kita juga nggak punya malu ya otaknya juga nggak bisa sehat berpikir juga gitu. iya, Ya kayak gini saat ya. Saya kan juga kalau melihat fenomena sekarang di pejabat-pejabat gitu ya, banyak orang yang udah nggak ada malunya sama sekali gitu kan, ya. Menunjukkan eh, prinsip sikap gitu dan pikiran-pikiran yang menurut kita udah nggak malu gitu. Dan itu kan dia cara berpikir dia tuh kalau menurut logika kita ini mestinya kan nggak begini loh gitu. Tapi kenapa dia menunjukkan rasa tidak malu di depan umum gitu? Nah, sehingga menganggap kita ini orang kok bego banget ya kayak gini aja mas saya nggak paham gitu kan ya. Jadi kalau saya lihat yang jadi timbal balik gitu ya Sat ya. Kalau nggak salah kayak gitu ya pemahamannya. betul, betul. Iya, Hmm. Nanti kalau ya, korelasinya positif ya timbal balik secara positif gitu ya. iya. Jadi Hmm. dia bukan dia nggak sadar, bukan nggak paham sebenarnya, Pak. Tapi memang Hmm. kesadaran dan kepahamannya sudah nggak berfungsi, nggak jalan. Begitu. Iya, Sehingga bagi dia biasa saja. iya. Apa Padahal kalau salahnya? kita, ya, kadang kita sampai mikir ini mereka itu mempertontonkan hal yang memalukan itu tidak menganggap kita ngerti atau memang mereka nggak ngerti gitu. Kan kita mikir, ah, ini kayak gini ya, ini kan mesti kan kita udah paham gitu loh. Dengan otak yang sederhana aja, yang awam aja, kita bisa paham, wah ini nggak bener nih gitu. Tapi dia ingin menunjukkan itu, apakah memang merekanya itu ya, yang pejabat-pejabat itu dia nggak punya rasa malu sama sekali, sehingga nggak punya otak juga gitu ya. Atau mereka menganggap kitanya nggak punya otak gitu. Jadi dianggap, ah kita nggak bakal tahu gitu. Balik lagi ke Karena, hadis yang awal tadi, Pak. nah itu Izal dia, Sat. tastahi fasna' ma syi'ta. Tuh. Gitu. Jadi Nah, karena dia udah nggak punya rasa malu, ya kan pokoknya yang dia pikirkan adalah dirinya. Apa yang dia pikirkan itu yang dia lakukan. Dia nggak nah, tuh. nganggep orang lain. Gitu. What the Ya, hell? Gitu. ya. Jadi didukung dengan ayat, dengan hadis ini, terus juga penelitian, ya itu memang yang selaras gitu dengan apa yang terjadi di ya kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan Ya itu mungkin juga bukan kenapa pejabat aja. kemudian kita harus belajar. Betul, betul, Sat. Betul. Karena kalau nggak dimuslihati gampang banget kita sama setan. Ya, ya. Baik, baik, Sat. Baik, mungkin rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya, dipersilakan bisa lewat chat room, nanti akan kita bacakan. Atau mungkin mau langsung secara interaktif bertanya, dipersilakan juga. Ini yang sudah masuk, ada satu pertanyaan nih, Sat. Dari eh, rekan kita, Ucu ya. Apa hubungan otak? Apa hubungan otak adalah tempatnya akal ilmu, lalu hati adalah tempatnya nurani. Apakah ada hubungan keduanya? Nah, ini, antara otak tempat akal ilmu, lalu hati adalah tempatnya nurani. Ya, apa Aduh, hubungannya, Ustaz? Bagaimana mereka baik, bisa saling mempengaruhi? Saya Ustaz, mengapa? baik. Jadi, baru sekalian, eh, eh, kita pakai bahasanya tuh akal sebenarnya. Akal itu ada di dua tempat. Di dalam Islam itu akal itu ada di dua tempat. Ada akal yang di kepala, ada akal yang di kolbu. Dan kedua akal ini punya cara berpikirnya masing-masing. Jika yang di kepala itu rasional, ya, empirik, ya. Kalau yang di kolbu itu dia baik dan buruk, dia perenungan. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran itu ada tiga istilah tentang berakal, orang-orang berakal. Ada ta'qilun, ada tafakkarun, ada tazakkarun. Gitu. Afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala tazakkarun.
Kalau mau dilihat itu contoh di dalam surat Ali Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang disebut ulil albab, yang diterjemahkan orang-orang yang mau berpikir atau orang-orang yang berakal. Nah, nanti itu penjelasan tentang ulil albab itu apa, dari kata lub itu maknanya apa, itu nanti ada lagi. Tapi siapa orang berakal itu dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka qina. Jadi orang yang disebut ulil albab itu adalah yazkurunallah yang pertama. Yazkurunallah itu maknanya tazakkur. Berpikir dengan akal yang di kolbu. Dan cara berpikir dengan akal yang di kolbu itu adalah dengan tazakkur, zikir. Zikir itu dua maknanya. Menyebut dan mengingat. Menyebut dan mengingat. Sementara kemudian yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis sama, dan kemudian tafakkur. Jadi ulil albab itu dia tazakkur dan tafakkur. Kenapa nggak disebut takilun? Karena tafakkur ini adalah puncak dari berpikir dengan akal yang di kepala. Itu. Yang terendah itu takil, akil. Makanya orang akil itu kan kita mengenal ada akil baligh. Ya, itu kan dua keadaan yang berbeda sebenarnya. Ada akil, ada baligh. Baligh itu sampai pada tanda-tanda kedewasaan yang sifatnya alami. Kalau akil itu adalah ketika dia sudah berakal. Jika baligh itu di usia 12, 15, 17. Kalau akil itu di usia 6 tahun itu sudah akil. Jadi ada orang yang akil tapi belum baligh. Tapi tidak ada orang yang sudah baligh belum akil kecuali orang yang cacat. Cacat punya kecacatan di otaknya. Gitu. Nah, akil itu artinya dia sudah bisa berpikir. Sebagaimana anak umur 6 tahun sudah bisa berpikir. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran ketika bicara tentang afala ta'qilun dengan kalimat ta'qil, maka pasti yang dibicarakan oleh Allah adalah perkara-perkara yang mudah. Tidak butuh dicerna terlalu jauh. Yang anak umur 6 tahun pun ngerti. Tapi ketika bicara afala tafakkarun, bicara dengan pendekatan tafakur, tafakur itu maknanya deep thinking. Berpikirnya lebih jauh, berpikirnya orang dewasa. Nah ini biasanya kalau dibicarakan, maka yang dibicarakan perkara-perkara yang tidak sesederhana yang takil tadi. Yang anak 6 kelas umur 6 tahun itu belum bisa nangkep gitu. Tapi orang yang sudah dewasa, dia bisa nangkep. Dan puncak dari tafakur itu, kalau dalam konteks dunia, secara akademis itu adalah profesor. Jadi profesor itu baru sampai pada puncak level 2 berpikir. Takil, takil, tafakur, paling tinggi itu tazakkur. Dan takil tafakur itu yang dipakai akal yang di sini, Pak. Yang di kepala. Dia satu tahap menuju tazakkur, tapi bisa tergelincir satu tahap menuju kesombongan. Gitu. Makanya kalau dia tidak sampai ke tazakkur, orang yang tafakur itu dia bisa berkata, saya. Gitu. Gue loh. Gitu. Kalau bukan saya, muncul kesombongan. Ya. Makanya coba deh perhatikan orang-orang pinter yang nggak mengenal Islam, orang-orang yang pinter yang nggak iman, itu relatif sombong, Pak, dari cara ngomongnya. Gitu. Bahwa sekalian menaikkan Allah. Cara bicaranya, sikapnya. Sombong itu apa sih? Sombong itu dua kan. Batrul haq
wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran, menolak Al-Qur'an, menolak apa kebenaran yang datangnya dari Allah gitu. Wa ghamtun nas, dan dia mengecilkan orang lain, merendahkan manusia gitu. Dan biasanya gitu orang kalau udah pinter tuh kadang-kadang ngeremehin orang lain gitu. Kalau udah ngeremehin orang lain dia sudah punya satu dari dua ciri kesombongan. Sudah separuh iblis dia. Gitu. Karena iblis itu adalah simbol dari kesombongan. Karena dia punya dua-duanya. Batal hak, dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam, itu al-haq. Ya, nas, dan dia mengecilkan, merendahkan Adam dengan mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Api itu lebih mulia dari tanah. Bagaimana mungkin api sujud kepada tanah? Nah, ketika bicara tafakkur, yang difikirkan itu adalah ciptaan. Makanya disebut wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Objek dari tafakkur, berpikir dengan akal yang ada di kepala itu, objeknya adalah ciptaan Allah. Ya kan? Bukti-bukti kekuasaan Allah. Langit, bumi, ya kan? Matahari, bulan, bintang, gunung, tanah, udara, ya kan? Alam semesta. Itu objeknya ini. Tapi ketika bicara tazakkur, ya, berpikir dengan akal yang ada di kalbu, maka objeknya adalah si pencipta. Dalam tanda petik ya. Ya. Objek berpikir tazakkur itu adalah penciptanya. Maka dia bukan memikirkan tentang zatnya, tapi berpikir dengan tazakkur itu adalah dengan zikir, dengan mengingat, dengan cara menyebutnya. Ya, menyebut si pencipta, ya kan, untuk mengingat si pencipta. Bahwa semua yang diciptakan di alam semesta ini adalah bukti kebesaran dan kekuasaan dia. Maka orang ulil albab, ketika dia sudah nyambung antara akal yang di sini dengan akal yang di sini. Jadi kalau ada hubungan, ada hubungannya. Ada jalinannya. Ada garis penghubungnya. Cuma dia seringnya tertutup. Gitu. Harus dibuka. Nah, membukanya itu salah satunya tadi. Ya kan? Dengan banyak mengingat. Makanya kemudian tazakur itu juga maknanya adalah terambilnya pelajaran. Jadi jika tafakur dengan akal yang di sini dia jadi tahu ilmu tentang ciptaan, tapi dengan di sini dia tahu apa hikmah dari penciptaan itu. Jadi dia ngambil iktibar, ngambil pelajarannya. Apa hikmah? Dan ilmu yang paling tinggi itu adalah hikmah. Gitu. Dan hikmah itu didapat dari proses tazakur. Dan tazakur itu dia mendapatkan hikmah karena terambilnya pelajaran, dan terambilnya pelajaran hanya akan terjadi jika dia ingat. Ingat kepada sang pencipta. Jika dia tidak ingat, dia lupa pada pencipta, maka hikmah itu akan hilang. Seiring dengan hilangnya ingatan dia. Nah, Bapak sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut di ujung ayat Ali Imran tadi itu 191 bahwa output dari ulil albab yang memadukan tafakkur dan tazakurnya, outputnya adalah Rabbana ma khalaqata hadza batilan. Pengakuan, pengagungan terhadap si pencipta, dan pengakuan bahwa tidak ada yang diciptakannya kecuali punya manfaat. Jika tidak ada manfaatnya menurut manusia, sepintar apapun manusia, bukan tidak ada manfaat, tapi manusia itu belum sampai pada ilmu untuk menemukan manfaat. Maka ketika dia belum menemukan manfaat, dia yakin pasti ada manfaatnya. Karena apa? Ma khalaqta hadza batila. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh yang sudah tazakkur.
Ya, makanya kalau ujung dari tafakkur itu adalah pengetahuan, ujung dari tafakkur itu adalah keilmuan, ya. Tapi kalau ujung dari tazakkur itu adalah pengakuan dan pengagungan. Begitu, Pak. Ya kan? Eh, maka penting bagi kita mengasah keduanya. Mengasah ini dengan sering-sering melakukan apa eksperimen, kan sifatnya tajribah gitu. Eksperimental, memikirkan apa ciptaan-ciptaan Allah gitu. Termasuk tadi itu tentang rasa malu tadi, ya kan? Kenapa ya orang bisa punya malu? Itu bagian dari tafakkur itu. Tapi jika dia sampai di situ saja, nggak kemudian memahami bahwa di otak ini siapa yang buat gitu, nggak akan sampai dia pada keimanan. Sebagaimana seorang Einstein, dia tahu rahasia, ya kan, tentang hukum kekekalan massa, ya kan, Stephen Hawking tentang alam semesta. Tapi sebatas sampai keilmuan, gitu. Tidak kemudian ini dahsyat benar berarti ya yang nyiptain gitu. Ya, jadi dia hanya berkutat sibuk di objek, tapi tidak berpikir subjek yang menciptakan objek tersebut. Maka kita perlu sering-sering bukan hanya berpikir, memikirkan ciptaan, tanda-tanda kekuasaan Allah yang dia semakin mencerdaskan kita. Tapi kita juga harus sering-sering untuk berzikir, ya kan? Menyebut dan mengingat Allah. Bahwa semua yang ada itu, semua adalah karena kebesaran Allah. Bukan karena saya. Maka ketika itu terjadi, sempurna dia. Ulul albab. Orang yang tafakkur dan tazakkur. Itu hubungannya, Pak. Jawaban yang bisa saya berikan. Sebenarnya untuk bab itu ada materi khusus sebenarnya. Terkait dengan ta'kilun, tafakkur, dan tazakkur. Tapi kurang lebih ringkasnya seperti yang saya sebutkan barusan. Itu saja. Wallah a'lam. Tadi pertanyaan dari rekan kita. Ya, baik, Ustaz. Jazakallah khair atas jawabannya. Tadi juga dari eh, rekan kita Ucup juga sudah jelas ya, sudah clear jawabannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya ini tidak, alhamdulillah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Jadi ini juga sudah menjelang pukul 10, jadi bisa kita akhiri pertemuan kita kajian malam hari ini Ustaz dengan doa. Jadi kami mohon Ustadz untuk bisa memimpin doa. Oke. Baik. Baru sekalian menekan Allah. Ya, kenapa saya sebut pedoman, pedoman akhlak Islam? Karena dengan hadis ini eh, kita bisa berangkat gitu, menjadi mukmin yang baik. Dan menjaga kepala, maka rasa malu kita miliki, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang berakhlak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa ditangkap. Jika ada hal-hal yang kurang, tidak berkenan, itu semata-mata karena ya kekurangan saya, ya, kebodohan saya sebagai manusia yang memang ilmunya juga masih terus belajar. Jika ada hal yang baik, mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, dan pastinya insya Allah untuk kehidupan kita di akhirat. Dan sehingga nanti Amin. ketika di yaumil akhir nanti, ya, di yaumil akhir nanti kalau seandainya Bapak Ibu masuk surga, lalu nggak lihat saya, tolong kasih tahu Allah bahwa Bapak Ibu pernah, ya kan, dapat ilmu dari saya, yang dengan ilmu itu menjadi salah satu sebab kenapa Bapak Ibu bisa masuk surga. Wallah alam sahab. Amin. Amin. Maka mari baru sekalian kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama berdoa, menyempurnakan kebaikan kita. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Amin. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina Amin. warhamhuma kama rabbawna shighara. اللهم Amin. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا Amin. وتوفنا مع الأبرار Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ Amin. هديتنا وهب Amin. لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أغننا Amin. بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم Amin. اللهم اغفر لنا Amin. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا Amin. تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم Amin. Amin. ربنا هب لنا من أزواجنا Amin. وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Amin. اللهم Amin. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم Amin. إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل Amin. يقربنا إلى حبك اللهم Amin. أعز الإسلام والمسلمين وأهلك Hmm. الكفرة والمشركين ودمر أعداءك Amin. أعداء الدين وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم اللهم Amin. اللهم أهلك اللهم أهلك الجيش اللهم أهلك اليهود والصهيونيين Hmm. اللهم أهلك جيش الإسرائيل ومؤيدهم بقوتك Amin. يا عزيز يا قهار يا رب العالمين Amin. اللهم انصر الإخوان المظلومين والمجاهدين في فلسطين خصوصا Amin. في غزة اللهم Amin. انصرهم Amin. اللهم ارحمهم اللهم Amin. اهدهم اللهم أعطي فلسطين الاستقلال Amin. والحرية اللهم Amin. ربنا تقبل منا دعواتنا Amin. ربنا Amin. آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. وصلى الله Amin. على سيدنا محمد Amin. وعلى آله وصحبه وسلم Amin. والحمد Amin. لله رب العالمين Ya Rabbal Alamin. Amin. Benar. Jazakallah. وإياكم Assalamualaikum. يا saya izin ya Pak Assalamualaikum Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Ustaz.